Miss Natalia Simanjuntak. Miss salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Nah, di video kali ini Miss mau mengajak kalian untuk belajar. Ya, belajar daring. Walaupun keadaan kita hari ini masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap belajar. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar. Salah satunya belajar daring. Nah, di sini Miss mau ngajak kalian belajar. Nah, pembelajaran kita hari ini dari kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 1, sumber energi. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya Miss mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu agar kalian lebih semangat lagi mengikuti pelajaran yang akan Miss bawakan. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan, naik ke puncak gunung. Nah, itu lagunya. Miss akan menampilkan slide. Kalian boleh mengikuti lagu yang Miss tampilkan. Ajak orang tua ataupun kakak, adik untuk menyanyikannya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, bagaimana dengan lagu yang baru kalian dengar dan nyanyikan? Asik bukan? Bagaimana? Udah semangat untuk memulai pembelajarannya? Oke, bagus. Semangat. Kita harus semangat untuk selalu belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, memulai ke materi, ada baiknya Miss menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Beberapa hal yang harus kita capai dalam belajar ini. Miss akan tampilkan melalui slide. Nah, kalian bisa membacanya dan memahami tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui peran penting matahari dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kalian dapat mengetahui manfaat sinar matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat melakukan percobaan salah satu manfaat sinar matahari bagi manusia. Nah, adik-adik, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Miss mau bertanya kepada anak-anak Miss yang ada di rumah. Kalian tahu tidak apa itu energi? Oke, kita tahu bahwa energi itu sangat kita butuhkan. Semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan, semua membutuhkan yang namanya energi. Nah, untuk mengetahui energi apa aja yang dibutuhkan manusia, salah satunya energi yang dibutuhkan oleh manusia yaitu matahari. Nah, apa manfaat dan kegunaan matahari dalam kehidupan kita sehari-hari? Miss mau tunjukkan melalui beberapa slide apa manfaat dari matahari bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mari kita saksikan beberapa manfaat dari matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Matahari sumber kehidupan di bumi.
Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, bisa adik-adik bayangkan jika tidak adanya sinar matahari, maka kita tidak bisa beraktivitas di siang hari karena semua keadaan di bumi akan gelap dan pastinya keadaan cuaca dingin karena matahari tidak ada dan menyebabkan manusia tidak bisa hidup jika suhunya terlalu dingin. Nah, adik-adik, berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya musim. Yang pertama, musim panas, musim gugur, dingin, dan musim semi. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, cahaya matahari di pagi hari sangat baik untuk kesehatan kita yang membentuk vitamin D. Nah, buat adik-adik di pagi hari di jam 7 sampai jam 9 itu sangat baik agar kalian bisa berjemur di pagi hari yang sangat berguna bagi pertumbuhan tulang kalian. Nah, ini selanjutnya peran matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, pada proses fotosintesis pada tumbuhan itu sangat membutuhkan matahari sehingga semua tumbuhan baik yang ada di darat dan di laut dapat hidup dan berkembang. Nah, anak-anak Miss, kalian sudah mengetahui kan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan kita. Melalui paparan dari slide yang ditampilkan, Miss rasa bahwa kalian sudah mengerti manfaat dari sinar matahari bagi kehidupan kita. Nah, di sini Miss mau mengajak kalian melakukan beberapa percobaan mengenai pentingnya matahari bagi kehidupan kita. Nah, seperti ini. Miss mau mengajak kalian melakukan percobaan. Yang pertama, kalian basahi tisu, kertas, dan sabun tangan ke dalam air. Nah, selesai kalian membasahi sapu tangan, kertas, dan tisu ini dengan air, kemudian kalian jemur. Kalian jemur di luar. Nah, kalian perhatikan perubahannya dalam 15 menit, 30, dan 60 menit. Ketika kalian basahi, terus kalian lihat perubahannya selama 15 menit. Bagaimana keadaan dari tisu, kertas, dan sapu tangan ini. Terus kalian perhatikan lagi di 30 menit kemudian. Dan kalian perhatikan lagi di 60 menit kemudian. Nah, kalian tuliskan nanti di buku catatan kalian bagaimana perubahannya. Kalian tuliskan apa yang bisa kalian simpulkan mengenai sapu tangan, keadaan dari sapu tangan, kertas, dan tisu ini. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukannya, melakukannya menjemurnya di tempat yang sejuk. Tadi kan di sinar matahari. Nah, sekarang kalian menjemur ketiga bahan ini di tempat yang sejuk. Nah, kemudian kalian bandingkan bagaimana perubahannya. Apakah ketika di sinar matahari keadaan ketiga benda ini cepat kering, dan bagaimana keadaannya ketika kalian menjemurnya di tempat yang sejuk. Kalian jangan lupa untuk mencatat percobaan yang kalian lakukan. Nah, anak-anak Miss berharap kalian telah selesai melakukan percobaan yang Miss seperti Miss bilang tadi. Nah, ini ada langkah-langkah percobaan yang akan kalian lakukan dan kemudian ada tabel untuk pengamatannya, di mana setelah kalian menjemur tisu, kertas, dan sapu tangan di sinar matahari dan tempat yang sejuk, kalian tulis hasil pengamatan kalian setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Bagaimana keadaan ketiga benda tersebut? Jangan lupa untuk membuatnya dengan 2 tabel karena ada perbedaan antara tabel pengamatan yang kalian jemur di sinar matahari dan di tempat yang sejuk. Oke, anak-anak Miss, di sini Miss akan menyimpulkan materi atau pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya bahwasannya energi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini sangat membutuhkan yang namanya energi. Salah satunya tadi adalah
Iya, sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini, bahwasannya sinar matahari sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak Miss, Miss tetap sarankan kepada kalian untuk tetap rajin belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar kemana-mana, tetap rajin belajar untuk menonton video pembelajaran agar kita tetap pintar. Oke, sekianlah pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih kepada anak-anak Miss yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.